Dewa Perang Yesikai. Bab 1266. Yesikai langsung bereaksi. Mereka seharusnya adalah para perusuh lokal. Di kota manapun, tidak peduli apakah itu maju atau terbelakang, akan ada kelompok seperti itu. Mereka juga merupakan penyakit kota ini. Namun, apakah orang-orang ini benar-benar tidak punya otak atau buta? Yesikai hanya memiliki satu set pakaian di tubuhnya. Tidak bisakah mereka melihat bahwa jika mereka ingin merampok, mereka harus memiliki sesuatu untuk dirampok? Setelah dipikir-pikir lagi, Yesikai juga mengerti bahwa mereka tidak bisa merampok orang-orang kaya dan berkuasa itu. Orang-orang ini merampok bukan hanya untuk mendapatkan uang dan harta benda, tetapi juga untuk memuaskan sifat-sifat rendah diri mereka sendiri. Terus terang saja, itu hanya penindasan. Orang asing yang tidak punya uang, seperti Yesikai tidak diragukan lagi menjadi target mereka. Namun kali ini, mereka memilih target yang salah. Sebenarnya, situasi tidak punya uang, Yesikai saat ini adalah sebuah kecelakaan. Dia tidak benar-benar tidak punya uang. Jika Istana Hades dapat menemukannya, para gangster ini akan kehilangan nyawa mereka di sini. Kedua, dia bukanlah samsak tinju yang patuh. Hanya karena Zeus dapat menghadapinya bukan berarti dia telah jatuh ke titik di mana beberapa gangster dapat menungganginya. Yesikai membalas dengan marah. Beberapa orang saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang tidur di terowongan akan memiliki temperamen yang begitu panas dan tidak takut sama sekali saat menghadapi tiga pria berkulit hitam. Dasar bocah kecil. Salah satu dari mereka mengayunkan pukulannya ke arahnya, dan Yesikai memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar ke samping dan meninju pangkal hidungnya dengan pukulan punggungnya. Wow! Meskipun ia telah kehilangan kekuatan internalnya, kebugaran fisik Yesikai lebih baik daripada orang biasa, dan ia telah menerima pelatihan profesional. Bahkan jika ada tiga pria kuat di depannya, ia memiliki sarana untuk menghadapinya. Hanya saja, ia belum makan selama sehari dan sedikit lapar. Pangkal hidung pria itu dipukul keras oleh Yesikai, dan darah mengalir dari hidungnya seperti air dari keran. Yesikai tidak ragu-ragu, memanfaatkan situasi itu dan melompat, menendang pria itu ke depan dan membuatnya terpental. Pergi. Dua orang di sebelahnya akhirnya bereaksi. Tampaknya mereka meremehkan pria Tionghoa di depan mereka. Mereka tidak peduli dengan rekan yang terluka, dan mengelilinginya dari kedua sisi, bersiap-siap. Yesikai beralih dari bertahan ke menyerang, berputar di belakang seorang pria dan menginjak bagian belakang lututnya, membuatnya berlutut di tanah. Dia kemudian mengangkat lututnya dan memukul lehernya. Jika Yesikai tidak kehilangan kekuatan internalnya, serangan lutut itu sudah cukup untuk berakibat fatal. Dengan satu gerakan halus, satu orang jatuh dalam sekejap mata. Orang yang tersisa bahkan belum bereaksi, dan dialah satu-satunya yang tertinggal, sendirian. Bahkan orang bodoh pun harus menyadari bahwa Yesikai bukanlah orang biasa. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan kungfu untuk dapat menghadapi dua pria besar hanya dalam beberapa gerakan. Seperti kata pepatah, binatang buas selalu bepergian sendiri, sedangkan sapi dan domba bepergian dalam kawanan. Tanpa keunggulan jumlah, pria yang tersisa dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah, menutupi kepalanya dengan tangannya, dan meringkuk seperti bola. Huff! Yesikai mencibir. Seperti yang diduga, orang-orang ini hanya menindas yang lemah. Namun, dia bukan tipe orang kejam yang akan memusnahkan akar kejahatan. Mereka hanya penjahat kecil. Pergilah. Baiklah, baiklah, kami akan segera pergi. Setelah mendengar ini, mereka bertiga merasa seolah-olah telah diampuni. Mereka pikir mereka akan dipukuli, tetapi Yesikai benar-benar membiarkan mereka pergi. Mereka bertiga saling mendukung. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Yesikai berteriak, dan mereka bertiga berhenti bergerak. Mereka khawatir Yesikai akan menarik kembali kata-katanya. Apakah kamu membawa uang? Setelah mendengar ini, beberapa orang tercengang, lalu dengan cepat mengeluarkan uang yang mereka miliki, menyerahkan semuanya ke tangan Yesikai, lalu meninggalkan lorong bawah tanah itu seolah-olah mereka tengah berlari menyelamatkan diri. Cek, lihat betapa takutnya dirimu. Yesikai berkata dengan nada meremehkan, tetapi ketika dia melihat beberapa lembar uang di tangannya, dia tiba-tiba merasa itu adalah berkah tersembunyi. Setidaknya dia tidak perlu tidur dalam keadaan lapar malam ini. Seharusnya ada toko serba ada 24 jam di sini. Meskipun uang receh di tangannya tidak banyak, itu cukup untuk makan sehari. 20 menit kemudian, Yesikai memakan gulungan ayam yang baru saja dipanaskan, dan dengan cahaya redup di lorong bawah tanah, dia melihat peta kota dan tiba di tempat yang disebut Tanah Tak Bertuan. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan cara menghubungi Jikian dengan aman. Jika dia gegabah menggunakan ponsel orang yang lewat, informasi lokasi mungkin diketahui Zeus terlebih dahulu. Sayang sekali. Jika Jikian memberitahunya lokasi hotel, Yesikai bisa menemukannya sendiri.
Di kota besar seperti itu, jika ada orang terjerumus, mencarinya ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sudahlah. Yesike menyingkirkan peta itu. Sejujurnya, para preman lokal ini menghasilkan uang dengan mudah. Mereka mendapatkan uang makan sehari dengan mudah. Sebenarnya, Yesike tidak ingin merampok ketiga orang itu di dalam hatinya, tetapi tidak mungkin. Dia benar-benar tidak punya uang dan bahkan tidak punya uang untuk makan. Terlebih lagi, orang-orang ini mengganggu tidurnya di tengah malam, jadi setidaknya dia harus memberi mereka kompensasi. Hanya dengan cara ini dia bisa menghibur dirinya sendiri. Yesike bersandar di dinding, sama sekali tidak bisa tidur, berkeliaran di jalan seperti orang yang kesepian. Kota ini tampak indah, tetapi masih mengandung banyak bahaya yang terlihat dan tidak terlihat. Jika Yesike benar-benar tidak berdaya, dia pasti sudah dirampok tanpa uang sepeser pun hari ini dan bahkan tidak akan bisa menyimpan pakaian yang menempel di tubuhnya. Tiba-tiba, Yesike merasakan gerakan aneh di belakangnya. Saat itu sudah larut malam, dan ketika dia berbalik, dia melihat lebih dari selusin orang berjalan ke arahnya. Tidak ada orang lain di jalan, jadi orang-orang ini pasti mencarinya. Benar saja, di antara kerumunan itu ada 3 orang yang pernah dia temui sebelumnya. Tampaknya mereka tidak dapat memenangkan pertempuran dan harus kembali untuk meminta bantuan. Tidak mengherankan. Mereka tidak dapat menahan amarah karena dipukuli di wilayah mereka sendiri. Yesike tidak menghindar. Standar pria dewasa adalah dia tidak mencari masalah, tetapi dia juga tidak boleh takut pada masalah. Dia harus menanggung masalah. Yesike hanya berdiri di sana, menatap belasan orang di sekitarnya. Tidak ada rasa takut di wajahnya dan dia menghabiskan makanan di tangannya hanya dalam beberapa gigitan. Siapa kamu? Yang tidak diduga Yesike adalah bahwa pria kulit hitam yang menjadi pemeran utama itu ternyata bisa berbicara bahasa Mandarin. Meskipun suaranya sangat buruk, dia masih bisa memahaminya. Pengemis. Yesike melambaikan tangannya. Karena sudah sampai pada titik ini, identitas sama sekali tidak penting. Namun, dia tampaknya telah mengabaikan satu hal. Set pakaian ini berasal dari Istana Raja Dewa. Itu adalah merek terkenal. Mantel luarnya saja harganya lebih dari 10.000. Bagaimana mungkin seorang pengemis biasa mampu membeli pakaian semahal itu? Kamu menyakiti rakyatku, lanjut pria itu. Mereka pantas dipukul. Mereka bahkan ingin merampokku. Yesike mencibir dan menatap belasan orang di sekitarnya. Mereka seharusnya punya banyak uang. Bab 1267. Yesike tiba-tiba merasa bahwa cara memulai dari awal ini cukup sederhana dan kasar, seperti bermain game, membunuh monster liar, mendapatkan uang, mendapatkan harta karun, dan sebagainya. Tentu saja, Yesike bukanlah seorang perampok, tetapi karena sudah diantar ke pintu, akan sia-sia jika tidak bertarung. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan Yesike. Ini Amerika Utara, bukan Cina. Para gangster di sini berbeda dengan gangster di tempat lain. Mereka sangat ganas, dan mereka memegang senjata di tangan mereka. Yesike sekarang hanyalah orang biasa. Jika seseorang mengeluarkan pistol, dia akan langsung mati. Yesike sudah siap. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, dia harus mempertimbangkan apakah itu sepadan. Hei, apa kau mau bergabung dengan kami? Tepat saat Yesike sedang berpikir, pemimpin kelompok lain tiba-tiba mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris. Dia masih mengenakan kacamata hitam larut malam, tetapi dilihat dari tatapan hormat yang diberikan orang lain kepadanya, dia seharusnya orang yang tangguh. Yesike tidak mengerti situasi di sini, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang Pluto, dan dia seharusnya tidak jatuh ke titik menonjol di antara para gangster. Lupakan saja. Yesike melambaikan tangannya dan berjalan menjauh dari kerumunan. Tunggu sebentar. Seperti yang diharapkan, Yesike menghentikan langkahnya. Tampaknya dia tidak akan bisa pergi dari sini dengan mudah hari ini. Pertarungan tidak dapat dihindari. Yesike mengepalkan tinjunya. Pria di sebelah kiri tampak lebih kurus. Dia seharusnya lebih percaya diri mulai darinya. Setelah menghitung detik, dia telah memikirkan semua kemungkinan. Namun, perkembangan keadaan berada di luar dugaannya. Pria berkulit hitam terdepan itu perlahan berjalan mendekati Yesike, dan di bawah tatapan semua orang, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dan kartu nama dari sakunya, melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku dada Yesike. Nomor telepon saya ada di sana. Jika Anda sudah memutuskan, jangan ragu untuk menelepon saya. Ini. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Yesike sangat terkejut. Dia tidak menyangka dia akan menggunakan trik seperti itu. Dia melihat ke saku dadanya. Setidaknya ada selusin uang kertas di tumpukan kecil ini, dan semuanya adalah pecahan terbesar. Dia mendapat untung kali ini.
Mungkin orang ini juga menyadari bahwa Ye Shikai bukan hanya seorang penjahat jalanan dengan keterampilan luar biasa, tetapi seorang ahli yang telah mengalami kemalangan. Jika dia menggunakan cara yang sulit, itu akan menjadi tugas yang tidak menyenangkan, tetapi jika dia menggunakan bantuan untuk memengaruhinya, mungkin dia bisa dipengaruhi, jadi dia memberinya sejumlah uang. Dalam keadaan normal, ini bahkan tidak akan dianggap sebagai bantuan kecil bagi Ye Shikai, tetapi situasi kali ini berbeda. Dia adalah harimau di padang, dan hidup di jalanan, dan uang ini seperti bantuan yang tepat waktu. Terima kasih. Ye Shikai tidak menolak. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa pergi kemanapun tanpa uang. Terutama saat ini, dia benar-benar membutuhkan uang tunai. Dia membungkuk kepada pria itu untuk mengucapkan terima kasih dan meninggalkan tempat kejadian di bawah tatapan semua orang. Ayo pergi. Setelah Ye Shikai pergi, pemimpin berpakaian hitam itu juga meninggalkan tempat kejadian bersama anak buahnya. Meskipun Ye Shikai tidak bisa tinggal di hotel tanpa paspor, dengan uang itu dia tidak perlu tidur di koridor bawah tanah lagi. Di mana orang itu? Mengapa kita belum menemukannya? Pada saat yang sama, Chen Yuxin hampir menjadi gila di hotel. Dia tidak dapat menemukan jejak Ye Shikai untuk waktu yang lama, yang membuatnya sangat panik. Di kota ini, orang asing yang tidak berdaya tanpa kekuatan internal untuk melindungi dirinya sendiri dapat dengan mudah diganggu. Jika sesuatu yang lebih buruk terjadi, dia akan bertemu dengan seorang pria bersenjata atau semacamnya. Feng Ling benar-benar sia-sia. Chen Yuxin mengumpat keras. Semangatnya hampir runtuh dan matanya merah. Dia hanya ingin tahu berita tentang Ye Shikai. Tuan, harap tenang. Chen Ruoya melangkah maju dan menyerahkan 2 pil putih kepada Chen Yuxin, yang meminumnya dengan air. Baru setelah itu dia tenang. Tuan Feng selalu berdedikasi pada tugasnya. Kali ini bukan kesalahan yang disengaja. Chen Ruoya membujuk di samping, Zeus telah setuju untuk mengirim orang untuk mencari. Saya pikir akan segera ada berita. Saya harap begitu. Ledakan, ledakan, ledakan. Masuklah, kata Chen Yuxin ringan, dan pintu dibukakan oleh pelayan. Apakah ada yang salah? Tanya Chen Ruoya. Jika tidak dalam keadaan darurat, pelayan biasanya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengganggu Chen Yuxin. Ya, Nona Ji ingin bertemu denganmu. Pelayan itu berkata dengan takut-takut dan tampak sangat takut. Setelah tinggal bersama Chen Yuxin untuk waktu yang lama, dia juga tahu bahwa yang paling ditakuti Chen Yuxin adalah putri tertua keluarga Ji ini. Setiap kali mereka bertemu, Chen Yuxin akan menghancurkan semua dekorasi di ruangan itu dengan marah. Dia benar-benar berani datang. Chen Yuxin sangat marah. Terus terang, dia benar-benar tidak ingin bertemu Ji Qian. Lagi pula, pikirannya terlalu sempit. Terutama dalam hal cinta, sifat posesifnya terlalu kuat. Ji Qian dan Ye Shikai memiliki hubungan khusus. Tentu saja, Chen Yuxin tidak akan bersikap baik terhadap saingan cinta ini. Tuan, harap tenang. Nona Ji benar-benar berani datang ke sini. Dia pasti tidak datang untuk bertengkar. Mungkin, dia benar-benar punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Mengapa kamu tidak menemuinya? Chen Ruoya, sebagai orang luar, tahu dengan jelas bahwa dalam situasi saat ini, Ji Qian dan yang lainnya pasti khawatir menemukan Ye Shikai. Pada saat kritis ini, dia tidak akan pernah datang ke sini karena bosan. Karena dia datang, itu pasti sesuatu yang penting. Silakan biarkan dia masuk. Chen Yuxin merapikan pakaiannya dan menyuruh pelayan untuk mempersilakan Ji Qian masuk. Ya, Patriark. 10 menit kemudian. Ada apa sampai kau datang menemuiku? Kalau tidak ada apa-apa, silakan kembali. Aku masih harus mencari suamiku. Chen Yuxin sedang duduk di kursi utama. Ketika dia melihat Ji Qian masuk, dia bahkan tidak berdiri untuk menyambutnya. Dia sengaja mengucapkan kata, suami, dengan keras, hanya untuk membuat Ji Qian mengerti identitasnya. Apakah kamu sudah menemukan Ye Shikai? Ji Qian langsung ke intinya tanpa bermaksud bersikap sopan dan langsung menanyakan pertanyaan yang tajam, seperti itu. Tidak, Chen Yuxin berkata sambil menggertakkan giginya. Ji Qian jelas ada di sini untuk memperlihatkan bekas lukanya. Dari sudut pandang Chen Yuxin, karena Ye Shikai sudah menjadi suaminya, maka selain Ye Shikai sendiri, segala sesuatunya harus diatur oleh nyonya rumah Chen Yuxin. Misalnya, jika dia tidak berada di Istana Dunia Bawah, maka Istana Dunia Bawah harus dikelola oleh Chen Yuxin. Apapun yang terjadi, bukan giliran wanita di depannya untuk campur tangan. Jadi menurut pendapat Chen Yuxin, Ji Qian dan yang lainnya lah yang dengan gegabah datang ke Amerika Utara untuk mencampuri urusan Ye Shikai, sehingga menyebabkan segalanya menjadi kacau. Jika aku menemukannya, apa katamu? Sebelum Ji Qian sempat menyelesaikan kalimatnya, Chen Yuxin memotongnya dengan penuh semangat, apakah kamu sudah menemukan Xiao Kai? Berikan dia padaku sekarang. Tidak. Bab 1268. Lalu apa yang kau bicarakan?
Chen Yuxin begitu marah hingga hampir mengumpat keras. Ia pikir Jiqian sudah menemukan orang itu, tetapi ternyata ia hanya mengolok-oloknya. Ruoya, tolong antarkan tamu ini untukku. Chen Yuxin berbalik dan hendak pergi. Nona Ji, silakan masuk. Chen Ruoya melangkah maju dan memberi isyarat, silakan, yang tampaknya merupakan perintah untuk pergi. Chen Yuxin, tunggu sebentar. Jiqian tiba-tiba memanggil. Kenapa? Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Chen Yuxin mencibir, jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, jangan ganggu aku. Kalau begitu, aku tidak perlu memberitahumu lagi setelah aku menemukannya. Jiqian berkata ringan, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Tiba-tiba, Chen Yuxin berteriak dari belakang, tetapi Jiqian mengabaikannya dan langsung berjalan menuju pintu. Sudah ku bilang berhenti. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dan menghalangi pintu, mencegah Jiqian keluar. Orang itu adalah Chen Yuxin. Ada apa, Nona Chen? Kau tidak akan mengusir para tamu. Apa yang kau lakukan? Jiqian tersenyum licik. Chen Yuxin selalu bersikap sombong dan mendominasi. Dia memiliki temperamen yang sama baik terhadap orang luar maupun Ye Shikai. Tidak heran Ye Shikai tidak tahan padanya. Jiqian ingin mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Ketika aku menemukannya, aku akan membawanya ke Eropa, dan kemudian kita akan hidup bersama, dan dia tidak akan mau bersamamu. Jiqian berkata dengan sengaja dengan marah. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Yuxin merasa kesal. Dia menganggap Ye Shikai sebagai milik pribadinya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain ikut campur, terutama Jiqian dan Su Qingyu. Mereka merupakan ancaman yang terlalu besar. Kata-kata ringan Jiqian dapat membuat Chen Yuxin begitu marah. Poin yang sangat penting adalah bahwa Jiqian benar-benar dapat melakukannya. Jika dia benar-benar menemukan Ye Shikai, dengan kemampuan 3 istana, Zeus tidak akan dapat menghentikannya untuk mengawal Ye Shikai kembali ke Eropa. Hal lain yang dikhawatirkan Chen Yuxin adalah sikap Ye Shikai. Setelah sekian lama, apakah Ye Shikai masih akan memperlakukannya seperti sebelumnya? Chen Yuxin bertanya pada dirinya sendiri, dan dia tidak yakin. Mungkin Ye Shikai membencinya di dalam hatinya. Beraninya kau melakukan ini? Tatapan mata Chen Yuxin dingin, seperti seekor citah yang menatap sasarannya, menatap Jiqian. Jika aku benar-benar melakukannya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Jiqian menunjuk keluar jendela. Ada lebih dari selusin mobil berjejer di lantai bawah, yang berisi pasukan Baiwu milik keluarga Yue Wei dan Ji. Jika Chen Yuxin benar-benar bertarung, mereka akan segera bergegas ke atas. Saat itu, keluarga Chen dan Ji akan benar-benar berselisih. Jiqian, apa yang kau inginkan? Chen Yuxin mengumpat dengan keras, tetapi dia masih menahan amarahnya. Demi Ye Shikai, dia bahkan bisa menyerahkan keluarga Chen dan identitas kepala keluarga. Dia bisa kehilangan segalanya, tetapi dia tidak bisa kehilangan Ye Shikai. Kau tahu dengan jelas bahwa dia segalanya bagiku, namun kau ngotot ingin membawanya pergi. Aku tidak pernah punya ide seperti itu. Suara Jiqian berat, dan dia mengucapkan setiap kata dengan yakin. Chen Yuxin sangat bersemangat, begitu pula dia. Ketika Ye Shikai ingin kembali ke Yanjing, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak hanya itu, Ye Shikai telah beberapa kali berada dalam bahaya di Yanjing, dan dia telah bergegas ribuan mil jauhnya. Dia selalu berada di sisi Ye Shikai, mengawasinya, membantunya, tetapi tidak pernah mengganggu keputusannya. Bahkan sekarang, selama Ye Shikai masih bersedia bersama Chen Yuxin, Jiqian masih bersedia untuk melepaskannya. Kali ini dia membawa begitu banyak orang ke Amerika Utara, dan satu-satunya tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan Ye Shikai. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tanya Chen Yuxin. Aku ingin bekerja sama denganmu. Jiqian berkata dengan ringan. Kuil Raja Dewa. Hal sebesar itu telah terjadi. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada wanita dari keluarga Chen itu? Aphrodite bersandar ringan di sofa, meminum anggur merah di gelas dengan elegan, dan melirik Zeus di singgasana dengan matanya yang indah. Kami juga menderita kerugian besar kali ini. Jika ini bukan wilayah kami pasti sudah mati di tangan 3 istana sejak lama. Zeus terus mendesah. Setelah pertempuran sengit, kedua belah pihak menderita banyak korban. Ratusan orang tewas atau terluka di Istana Raja Para Dewa. Ini adalah pertama kalinya Istana Raja Para Dewa menderita kerugian besar seperti itu, dan ini terjadi di ambang pintu mereka. Tapi bagaimana menurutmu? Kurasa kerjasamamu dengan keluarga Chen agak berbahaya. Aphrodite tidak hanya wanita penggoda, tetapi juga cukup licik dan pandai menilai situasi. Sekarang bukan lagi masalah Istana Raja Dewa dan keluarga Chen yang bekerja sama untuk menghadapi orang-orang dari 3 istana. Niat awal Chen Yuxin adalah membiarkan Zeus mengurus Ye Shikai, tetapi sekarang orang itu sudah pergi, menghilang di kota berpenduduk puluhan juta orang, maka Zeus tidak lagi membutuhkan Chen Yuxin. Jika dihitung-hitung,
Zeus telah menderita kerugian besar kali ini, dengan hilangnya begitu banyak orang, Yesike juga kalah, dan kesepakatan yang baru saja dicapai dengan keluarga Chen juga terancam. Satu-satunya manfaatnya adalah melemahkan efektivitas tempur 3 istana, tetapi saling merugikan seperti ini dengan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 orang sendiri tidak ada artinya. Kau benar. Aku sudah mengirim orang untuk mencari Hades, tapi tidak semudah itu. Kami pikir kami bisa mendapat untung dari ini, tetapi tiba-tiba hal seperti ini terjadi. Zeus terus mendesah dan meminum whisky di atas meja. Tampaknya rangkaian kejadian itu membuat Zeus sakit kepala. Jangan khawatir. Ketiga istana itu sekarang rusak parah. Meskipun aku juga dalam masalah, setidaknya aku bisa menjamin bahwa tidak akan ada konflik antara kita dan mereka dalam 3 tahun ke depan. Aphrodite berjalan ke arah Zeus, suaranya yang menawan terdengar lembut dan ramah, dan Zeus akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya. Anda benar. Laporkan, orang-orang dari istana ketiga telah meninggalkan hutan, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di garnisun. Pada saat ini, seorang anggota istana Raja Dewa maju untuk melapor. Lihat, mereka sudah pergi. Kau tidak perlu khawatir sekarang. Wajah Aphrodite berseri-seri karena gembira, dan kerutan di dahi Zeus perlahan mengendur. Orang-orang yang tersisa dari 3 aula ditempatkan di hutan 10 km jauhnya. Pedang tajam itu tergantung di atas kepalanya. Apakah kau sudah memeriksa sekeliling untuk melihat apakah masih ada yang tersisa? Tanya Aphrodite. Itu, kita belum tahu. Ini laporan terbaru dari para penyelidik. Orang-orang dari aula ketiga baru saja pergi belum lama ini. Mengapa kau tidak memeriksanya? Geram Zeus, membuat lelaki itu terkejut hingga tubuhnya gemetar. Baik, Tuan. Saya akan segera pergi. Pada saat yang sama, di hutan di luar istana Raja Dewa. Hantu, bagaimana pemulihanmu? Tanya Jikian ringan sambil berdiri di depan tempat tidur. Dewi Bulan, aku sekarang baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Hantu itu bangkit dari ranjang rumah sakit. Malam itu, ia dihantam oleh jiwa Zeus yang kuat, dan organ-organ dalamnya hampir hancur. Bab 1269. Berbaringlah dan beristirahatlah, dan sembuhkan lukamu dengan baik. Jikian memberi isyarat kepada Ghost Shadow untuk berbaring terlebih dahulu. Organ dalam Ghost Shadow semuanya terluka. Jika Jikian tidak menggunakan energi khusus dari tongkat permata, bahkan jika dia tidak langsung mati, dia akan perlahan-lahan merasakan sakitnya kerusakan organ dan akhirnya mati. Faktanya, Ghost Shadow memainkan peran yang sangat penting kali ini. Jika dia bukan orang dalam yang mengintai di organisasi, Shadow, operasi ini tidak akan pernah berhasil. Yang terpenting adalah Jikian merasa Ghost Shadow setia kepada Yesike, dan hanya kepadanya. Tepatnya, dia adalah penggemar berat. Jikian perlu menemukan seseorang yang benar-benar setia kepada Yesike. Sejak Ghost meninggalkan Istana Dunia Bawah, meskipun Istana Dunia Bawah tampak kuat di luar, namun telah kehilangan pusat di dalam. Yesike juga tidak memiliki orang kepercayaan yang memahaminya. Meskipun Nightmare juga setia kepada Yesike, temperamennya terlalu dingin dan dia tidak cocok untuk tinggal bersama Yesike. Selain itu, banyak tindakan Istana Dunia Bawah tidak dapat dipisahkan dari perintah Nightmare. Ghost Shadow adalah bawahan Nightmare, dan dia cukup cakap, terutama dalam hal strategi. Dia mampu merencanakan pelarian Yesike dari Istana Raja Dewa yang dijaga ketat. Ini saja tidak mudah. Jika kekuatan Guiying dapat ditingkatkan dan dia tetap bersama Yesike, itu akan sangat membantu. Ini tampaknya bukan perkemahan yang sama seperti sebelumnya. Hantu itu melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun tenda-tenda sebelumnya juga didirikan di atas rumput, tenda-tenda itu jelas berbeda. Yah, perkemahan aslinya sudah dihancurkan, tetapi tempat ini dekat dengan istana Raja para Dewa. Namun, kurasa Zeus tidak akan bisa menemukannya untuk sementara waktu. Jikian menjelaskan. Begitu, hantu itu mengangguk sebagai jawaban. Tidak baik untuk selalu berada di bawah pengawasan Zeus. Ini adalah hutan lebat dan tidak akan mudah untuk menemukan perkemahan baru di dalamnya. Jika tuanmu punya perintah, katakan saja padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya, kata hantu itu dengan tegas. Ya, saya punya tugas sulit yang mesti saya selesaikan, dan saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengerjakannya. Tenang saja, Tuan. Aku sudah pernah mati untuk Dewa Hades sekali, jadi aku tidak takut untuk kedua kalinya. Baiklah, misinya sangat sederhana. Setelah kamu pulih dari luka-lukamu, tinggallah di kamp, kata Jikian ringan. Sesederhana itu. Bayangan hantu itu meragukan pendengarannya. Dia hanya tinggal di kamp. Apakah tidak ada yang lain? Aku khawatir tidak. Tunggu perintahku kapan saja. Ya, Tuan. Hantu itu menjawab dengan suara yang kuat dan lantang. Seperti yang diduga, tinggal di sini adalah untuk tindakan yang lebih penting. Tuan, bolehkah saya bertanya apa isi misi ini?
Ghost Shadow sedikit bersemangat dan sedikit gugup. Meskipun dia sangat bersemangat, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan dalam semalam. Jika dia menghadapi Zeus lagi, Ghost Shadow mungkin masih akan terluka parah, atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawanya. Tidak masalah jika dia mati, tetapi jika dia menunda rencana Jiqian, itu akan menjadi dosa. Tunggu di sini, siap menyergap Zeus kapan saja. Amerika Utara. Yesike menggunakan uang yang diberikan oleh pemimpin geng untuk membeli beberapa makanan cepat saji. Setelah beberapa hari, dia perlahan menjadi pesimis. Rasanya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukan Jiqian di Amerika Utara, terutama karena dia sendirian dan tidak memiliki bantuan. Ngomong-ngomong soal pembantu, Yesike tiba-tiba punya ide. Pemimpin geng itu harus punya beberapa kemampuan dan banyak orang di bawah komandonya. Kalau dia bisa memanfaatkan kekuatan mereka, mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan beberapa informasi. Yesike mengeluarkan kartu nama itu. Isinya juga sangat sederhana, hanya ada nama dan nomor. Martin. Yesike membaca nama pria itu. Karena tidak tahu latar belakangnya, Yesike masih ragu untuk memanggilnya. Terus terang saja, dia benar-benar tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan pasukan lokal, terutama karena identitasnya sensitif. Jika seseorang di antara mereka kebetulan mengenal Yesike dan Zeus pada saat yang sama, itu sama saja dengan membuka diri di bawah hidung Zeus. Di sisi lain, kepribadian dan kualitas Yesike tidak cocok untuk melakukan hal semacam ini. Jika aku tidak berani masuk ke sarang harimaumu, bagaimana aku bisa tahu kalau aku adalah seekor naga yang ganas? Tiba-tiba, Yesike berkata demikian kepada dirinya sendiri dengan nada bercanda. Ya, karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga akan keluar dan membuat keributan. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia terlalu khawatir dan takut sebelumnya. Terkadang, mentalitas ini seperti tali yang mengikat keterampilannya. Memikirkan hal ini, Yesike pun mengambil keputusan. Ia mengeluarkan sejumlah uang receh dari sakunya, mencari bilik telepon umum, dan menekan nomor yang tertera pada kartu nama. Halo, apakah ini Martin? Tepat sekali, temanku. Tampaknya kau sudah menemukan jawabannya. Tentu saja. Apakah kamu punya waktu sekarang? Ayo buat janji untuk bertemu. Untungnya, Yesike fasih berbahasa Inggris, kalau tidak, komunikasi akan sulit. Dia menemukan kedai kopi yang tidak terlalu jauh di peta dan memberitahu Martin alamatnya. 1 jam kemudian, Yesike tiba di kafe lebih awal. Ia memilih lokasi yang tidak jauh dari area aktivitasnya. Untuk mencegah kecelakaan, Yesike sangat berhati-hati saat memilih alamat. Kamar mandi kafe ini memiliki pintu belakang, dan ini adalah area yang padat penduduk. Tak lama kemudian, Martin datang bersama beberapa orang. Ketika para pelanggan di kafe melihat para pendatang baru, mereka semua tampak gugup, mungkin karena mereka merasakan niat membunuh dan kebencian dari Martin. Yesike tidak pernah menilai orang dari penampilannya, tetapi Martin terlihat tinggi dan kuat, yang pasti membuat orang takut. Martin. Yesike berdiri, dan keduanya berjabat tangan dan duduk. Sudah kubilang kau pasti akan datang. Martin tersenyum. Tampaknya dia masih peduli pada Yesike, sang tuan, kalau tidak, dia tidak akan bergegas datang begitu menerima telepon. Saya belum menanyakan nama Anda. Martin tiba-tiba mengatakan sesuatu dalam bahasa Mandarin. Dalam pergaulan sosial di Tiongkok, sangat tidak sopan jika Anda tidak mengetahui nama orang lain, jadi sebaiknya Anda menanyakan nama orang lain terlebih dahulu. Yesike secara naluriah ingin menyebutkan namanya sendiri, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir, bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkapkan namanya saat dia bepergian keliling dunia. Akan lebih baik untuk memberi dirinya nama samaran, untuk berjaga-jaga. Selain itu, tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya, dan tidak ada yang akan tahu jika dia menggunakan nama samaran. Karakter, Yi, dapat dipecah menjadi, Si, dan Mu. Tuan Ye, saya mengerti. Martin berdiri dan berjabat tangan dengan Yesike lagi. Tuan Ye, jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Martin melambaikan tangannya, dan beberapa anak buahnya membawa sebuah kotak kayu dan meletakkannya di atas meja. Bab 1270. Itu hanya sebuah kotak kayu kecil, tetapi sangat berat sehingga membutuhkan 2 orang untuk membawanya. Yesike tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi dia juga memiliki tebakan kasar di benaknya. Tuan Ye, silakan. Martin melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk membukanya. Yesike mengulurkan tangannya dan perlahan membuka kotak kayu itu. Melalui celah kecil, dia bisa melihat dengan jelas benda di dalamnya. Wah, isinya penuh dengan emas batangan, yang masing-masing cukup besar. Ini benar-benar cukup tulus. Yesike kembali menutup penutupnya dan tersenyum licik kepada Martin. Martin pun tersenyum. Hanya sekilas pandang dan tersenyum saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua mengerti pikiran masing-masing.
Yesike terkejut dengan keripik Martin. Begitu banyak emas batangan harganya setidaknya beberapa juta. Banyak orang mungkin tidak dapat memperoleh jumlah ini sepanjang hidup mereka, tetapi Martin memberikan hadiah yang begitu murah hati kepada orang luar. Tampaknya Martin bertekad untuk merekrut Yesike. Terus terang, Yesike berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan batin, dia hanya orang biasa yang lebih mampu bertarung, tetapi untuk beberapa alasan, Martin ini tampaknya sangat tertarik padanya. Jika Yesike benar-benar menerima emas batangan ini, dia akan benar-benar kaya, tetapi dia tidak ingin menjadi orang jahat, jadi dia masih harus membuat beberapa aturan. Yesike menyatakan semua persyaratannya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, tetapi jika Martin mengalami kesulitan, dia pasti akan membantunya dengan sekuat tenaga. Aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Sebenarnya, aku sedang menghadapi masalah yang merepotkan dan butuh bantuanmu. Martin mengangguk, setuju dengan Yesike, tetapi dia mengalihkan topik pembicaraan. Hal-hal yang bahkan Martin anggap merepotkan pasti tidak mudah. Setidaknya, dengan kemampuan dan sumber daya Yesike saat ini, itu tidak akan semudah itu, dan bahkan mungkin mengancam jiwa. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Yesike bertanya langsung. Ini bukan lingkungan yang baik untuk mengobrol. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok pagi. Martin melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Ada banyak orang di kafe itu. Baiklah, aku ada di lorong bawah tanah. Anak buahmu tahu tempat itu. Yesike mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu sekarang temanku, bagaimana kamu bisa tidur di terowongan? Martin sedikit terkejut. Haha, ya. Kami tidak punya uang sebelumnya dan tidur di terowongan. Tapi sekarang berbeda. Yesike tiba-tiba tertawa dan mengambil kotak kayu itu. Biarkan aku meminta anak buahku untuk membawamu ke hotel. Kalau tidak salah, kamu tidak membawa paspor. Martin tiba-tiba berkata. Itu benar. Ketika Chen Yuxin secara paksa membawa Yesike ke Amerika Utara, dia tidak membawa apapun. Setelah meninggalkan istana para dewa, dia, dengan tangan kosong. Setelah tiba di kota, dia tidak memiliki bukti identitasnya, dan dia bahkan harus bersembunyi dari polisi. Kalau tidak, begitu dia tertangkap, Zeus mungkin tahu lokasinya. Tanpa identitas, dia tentu saja tidak bisa menginap di hotel. Terima kasih banyak. Nona Chen, selamat datang di istana para dewa. Pada saat yang sama, istana para dewa Zeus juga menyambut seorang tamu. Kedatangan Chen Yuxin benar-benar membuat dia dan Aphrodite penasaran sekaligus terkejut. Chen Yuxin tidak menanggapi. Zeus sebagian besar bertanggung jawab atas hilangnya Yesike, jadi wajahnya penuh dengan penghinaan. Zeus adalah pria yang peduli dengan reputasinya, dan jika dia dihina di lain waktu, dia memang akan merasakan dendam di hatinya, tetapi situasinya berbeda sekarang, dan wanita di depannya juga tidak biasa. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kecelakaan. Meskipun Hades hilang, aku telah mengirim orang untuk mencarinya. Aku yakin akan segera ada berita. Zeus merasa sangat malu dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Nona Chen datang dari jauh, jadi mengapa aku tidak meminta seseorang menyiapkan jamuan makan dan memperlakukannya dengan baik? Kata Aphrodite. Tidak apa-apa. Aku tidak kesini untuk apa-apa. Aku hanya ingin meminta Tuan Zeus menemaniku melihat sesuatu. Chen Yuxin berkata dengan enteng. Zeus dan Aphrodite cukup penasaran. Chen Yuxin sebenarnya meminta mereka untuk melihat sesuatu. Benda, apa yang begitu penting itu? Nona Chen, apa itu? Baiklah, tanyakan saja pada Tuan Zeus untuk datang dan kalian akan tahu. Chen Yuxin berpura-pura misterius, yang benar-benar membingungkan kedua pria itu. Baiklah, kami akan segera menyiapkan personelnya. Maaf, benda ini hanya bisa dilihat oleh Tuan Zeus. Chen Yuxin tidak memberikan muka apapun kepada Aphrodite dan langsung membalas. Ini. Haha. Kalau begitu, aku akan sendiri dan kau tinggal di kuil saja. Kata Zeus sambil tersenyum, meredakan suasana canggung. Mobilnya diparkir di luar, silakan masuk, kata Chen Yuxin sambil menunjuk keluar aula. Apa yang sebenarnya dilakukan Chen Yuxin? Setelah Zeus pergi, Aphrodite berkata dengan dingin, matanya seperti ular berbisa, penuh kecurigaan dan kewaspadaan. 20 menit kemudian, Zeus masuk ke mobil Chen Yuxin bersama beberapa pengawal. Dilihat dari rutenya, jalan ini mengarah ke hutan di luar istana Raja para Dewa. Ketika mobil melewati perkemahan terbengkalai dari 3 istana asli, Zeus tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi, dan memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah setengah jam, mobil itu telah melaju ke pegunungan yang dalam. Zeus melihat ke depan dan tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sebenarnya ada sebuah perkemahan di depan mobil. Ini berada jauh di dalam pegunungan dan hutan, jadi bagaimana mungkin ada sebuah perkemahan? Nona Chen, apa maksudnya ini? Tanya Zeus penasaran, dengan sedikit kepanikan di wajahnya.
Beberapa hari yang lalu, orang-orangku menemukan sebuah kam di sini. Kam itu seharusnya ditinggalkan oleh beberapa kuil utama. Tidak ada seorang pun di dalamnya, tetapi ada beberapa informasi, jadi kami secara khusus meminta Tuan Zeus untuk datang dan melihatnya, jelas Chen Yuxin. Begitu ya, terima kasih banyak, Nona Chen. Sepertinya kerjasama kita baik. Zeus mengangguk dan turun dari mobil bersama pengawalnya. Seperti yang diduga, ini adalah perkemahan yang ditinggalkan oleh 3 istana. Ada banyak sampah yang tertinggal di tanah, seperti kotak makan siang, ketel, dan sebagainya. Suasananya sunyi senyap. Bagaimana Nona Chen menemukan tempat ini? Zeus mengamati dan melihat bahwa perkemahan itu terletak di lembah. Selain pintu masuk, ada jalan lain di belakang, yang tampaknya mengarah ke hutan lebat. Jalan itu sangat tersembunyi. Bahkan jika ada pesawat terbang di atas untuk pengintaian dan fotografi, akan sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Aku kebetulan bertemu dengannya hari itu. Ini adalah wilayah istana Raja para Dewa. Kurasa seseorang mendirikan kemah di sini untuk menyakiti Tuan Zeus. Nona Chen, terima kasih atas perhatian Anda. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya. Zeus berjalan masuk ke dalam tenda perkemahan. Masih banyak dokumen di dalamnya dan banyak kertas di atas meja. Zeus mengulurkan tangan dan menyentuh pagar, yang tertutupi oleh lapisan debu. Bersambung.